Thank you.
Itu tipe-tipe harus terlambat.
buka bisa, baru itu kali lupa, lupa. Kira kita mau pergi kan, pergi nak? Yang penting ada ya, kan kami terus. Kalau kau Jumat kok, kamu itu baru lain. Tidak, kalau bilang, gubernur ini, orang kota, kuat. Tidak ada kalau yang tidak ada, jadi itu, tidak begitu lagi. Saya tak mau sudah, tapi sudah ada. Kalau kayak itu ada, ini kalau ada cuma elektabilitas itu apa namanya survei. Anu tidak labelnya, label agar itu kamar kita karena dia memilih waktu pilpres. Saya tanya, Pak, apa? Oh, kita yang tidak tahu bahwa tidak kita sebagiannya tidak bisa memilih ini. Astaga. Lumpi, ya. Jadi, ini kan, berapa punya sekarang di sini? Yang ya. Oh ya, oh ada. Iya. Sama kita ya. Mobilku. Tidak mobilku. Mobilku tidak sedikit. Kamu katakan gimana mana? Memang ya yang tadi kamu sudah. Saya baru dapat ya Allah. Dengan ibu, begini. Baru dibuatkan. Apa sih? Kenapa? Ya, itu saya dapat karena bagian dari
2 tahun yang saya kesal. Karena waktu ini dia dokter bilang kok ini kosong itu saja itu antibakteri. Iya. Bukti soalnya. Iya. Ini. Ya, aku ini berdua. Tunggu narasumber. Ya, betul. Ya. Jadi terus berarti jam berapa? Ya, kalau ini dan lain. Iya. Saya bilang ya. Kalau kita bahasa itu benar, jangan orang tahu kan? Bukan masalahnya saya. Bapak saya itu itu beda tuh orang saya. Iya. Masih ini. Iya, Depan. Ya. Lepasannya aja. Iya. Jawab. Iya. Iya. Ya, memang kan dia aktif di media sosial. Kan di Facebook. Kan dia ada fotonya nah angkat. Orang telepon R bagaimana sebenarnya itu saya sama karena tuh karena tidak pernah mau tak tapi selama ini kan banyak hubungan begini itu tidak pernah dia itu
Iya, itu tahu kan. Betul lah, betul nih. Baru kalau ketemu dengan Mbak Ana, dan yang paling manis sama Mbak Ana. Iya. Dia juga itu. Iya, Kita kayak dari orang baru cerita itu dia itu ketemu sama dinas kopi itu kan lagi ketemu sama direktur lagi apa itu mau ini sama tes ada bernilai Tahu saya itu ada situ jaga orang. bayu lagi kan uang asli itu kayak pasar ada sekarang ini jangan ada kemudian pernah yang saya sampai ke sini 3 tahun lalu 4 tahun lalu yang kan orang datang tidak tahu ya itu juga enggak yang dulu di Jakarta teman betul begitu ceritanya saya mau telepon toh jarang itu ya kalau dia mau istilah pendapatannya bulan jam ke Jakarta ya apa Saya kita aku mau saya gaji harus siap di warung lagi sejam subuh. Terakhir apa-apa. jadi tiap hari ya makan paling tidak kan iya cuma kan pasti mau share iya dia betul kan itu tuh dari dikit banyak saya kan ya biar kalau beruntung ya saya umur hari pertama Ramadan umroh kah sampai hari ke-12 kan di sana kok enak perbuatan itu dan jelas waktu benar kan kan saya tahu sebenarnya puasa itu lapar bagaimana di Arab Saudi ini begini saja Pak Erik makan kitanya bertal ini makan kitanya pokoknya makan banyak terus pas sudah buka terus kalau kedua makan sama jadinya makan banyak
Bumi makan semua. Iya. Begitu 3 biji kurma dua masuk tidak Bayang- lama. Lenyam dan elsam sampai kuman. Kuman iya, itu bulan kan agak ringan karena saya tidak makan nasi. Benar. Kan kan Cuma karena kalau iya. Dari sudah dari anak yang travel iya. jadi kalau pagi mau kayak baca lagi tentang travel di bulan Ramadan dia jawabnya apa Erik pasal ini sakit begitu dari warkop seperti itu rumahnya baru enggak langsung kawan aku perlu model dari Facebook yang atau apa yang di itu jarang di mana itu ya sama tips Ya, tips apa ya bagaimana kalian sekarang masih bentar pokoknya MC mau saja sampai 50 itu habis Hai dia kalau kayak tidak ada sama sekali keberangkatan. Cuma memang dokter pulang bilang makasih kok ini sudah terbuka. Jadi begini dokter kalau manusia yang lihat tidak mungkin karena Allah pasti ya Allah ada itu berangkat orang mana sih apa ini sadar begitu dia lihat tahu ini apa tahun depan Ramadan iya apa jadi harus tapi kalau dipanggil uang boro-boro pergi umroh saya saja mau masuk lagi di rumah sakit ini nggak mau bayar karena BPJS BPJS itu dia bilang jangan mas itu oleh-oleh dimakan oleh-oleh jam aku pikir ada di sama kan dapat kerja hubungan semuanya bos yang pertama pimpinan Bang Peni semua bos yang belanjanya semua bukan di emperan mall saya jalan suntuk yang itu betul betul ini lagi itu bagi itu ini aneh tahu ini dapat 5 kali dapat 5 kali
Makanya saya tutup kalau motor pakai telepon, pakai tabung. Ya, apa? Mungkin dalam pas jalan ini. Istilah. Pak, lagi kan lihat jam 11 itu. Betul kita. Oh, Indonesia orang berarti ya. Ada lagi 1 jam. Karena ada di rumah. Oh iya, jam 11. Karena di kelas. Oh iya. Nomor segala sebab punya. Kenapa sih Anda banget ketemu saya? Kenapa Anda dilupakan tuh? Saya dilupakan. Tapi benar-benar punya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kenal itu labelnya Inna itu semua orang baik. Iya, betul. Iya, berat benar. Iya, sekarang perhatikan untuk Makassar kita persilakan dulu kabin. Kalian tahu. Ya, pas ya, tarik. Ya, lebih yang over. Iya. Kan pancaran. Karena itu dominasi. Jadi kalau terus begini ceritanya. Dia orang handphone ada di tasnya. Tapi waktu sama masnya panas kita melampaui sekali. Masuk kasih paham almarhum. Kasih paham lagi satu kasih. Kasih karena ini andalannya apa ya? Tapi pas PD ya genderangnya. Kan jadi terjadi. Kan dia semua radio. Iya, radio televisi orang. Ada bedanya di kajian yang harus semua report. Dia bilang, tanya masuk. Apa biasa?
Dan sempat di kominfo toh panitia. Iya, sempat di kominfo baru ditanyakan tentang tentang Dari sekolahnya. tidak diklat masih bicara diklat masuk tentang Kadang-kadang kau itu itu dia masih bicara dia baik mana tuh tahu Baru dia kalau kita jadi benar bisa tapi bilang itu lebih banyak selesai makanya pakai saya ya gitu iya. kita karena orang ada kan dia marah di bola dia tanda tangan sini tahu oh siapa ini orang kata adalah gila man terlambat terlambat oh ya baru masalah nah ada sama orang yang masih dia minta umurnya apapun iya dia bapaknya kita orang bilang lain apa lagi dari lu jadi hari yang kali kali kenapa ya kalau tertok bahasa kayak gitu benar iya sekarang emang barat kan
Oke, baik. Sekarang mari kita tahu bersama Ada juga biasa juga SD orang yang lama-lama ada Jakarta. Cara lama dengan tahu kalau dia langsung melaporkan dan Jakarta kembali ke Rahel kembali ke studio. Dia melaporkan ikut saya. lu kan belum pilih A. Ya, Agak lama nanti pas iya itu dalam 5 kali. Ini kalau oh iya.
kayak ada cerita kayak gitu kan. Nggak saling terkenal gitu. Jangan orang paling kalah. Nah, Ya. Terus kalau lain Kak, ayo silakan. Ya, silakan. Kami persilakan untuk menempati kursinya. Iya. Sudah nih katanya kita akan datang ke warung Coto atau warung Palu Basah ya. Iya, sungguh minasa.
gaya hidup yang dari kita paling sayang. Kalau mana mau berapa juga. Ada yang cari. Ini Ki, digama. Kita bicara sama wali. Jangan, jangan. Biasanya Ki, ya kita bisa. Kita wali baru kita voting sama wali. Itu baru kita bisa mention. Iya. Ini salah. Oh, kami. Tulus, bagi-bagi. Kamu Ki, kan? Sama. Ini kayak deh. Nah, sekarang wali polis tadi. Sama ini karena kan sebagai karena ya. Karena kalau kita jangan kan berkumpul. Hah? Untuk Data, data. iya data dapetnya. Hah? Iya. Oh ini. Data lama. Oke. Ya. Mantap. Oh ya. Iya. Beda. Beda. Oke. Kopi Pak Kamal. Kopi. Iya. Iya.
Ya, dan ini saya. Maka saja saya harus ya. Oh iya. Tapi setelah dari Pak Anu, Pak ada gitu. Paling Ya, bila kau men wow, 93,7 Gama FM. Saya Ida Fahri di sini menemani Anda dan ada live talk show spesial hari ini. Saya bersama dengan rekan saya Erik Alamsyah. Apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum. Kakak Ida Waalaikumsalam. senior saya yang luar biasa hari ini. Baik. Ini Ya, kita bersama dengan seluruh penyiar-penyiar legend se-Sulawesi Selatan di sini. betul. Hadir semua di sini dan saya agak-agak grogi sebenarnya, agak-agak gemetar karena disaksikan oleh banyak penyiar-penyiar legendnya Sulawesi Selatan. Ya, legend ya. Boleh disebutkan mungkin satu-satu. Ada kakak Silvana Dungio, Ya. ada juga ibu kakak Nila, Joni, ada Ruby, ada juga dari RRI yang pastinya Betul. karena saya hadir di Gama ini untuk rangkaiannya hari penyiaran. Hari penyiaran, meskipun Iya, ya, tentunya. beberapa hari, tetapi ya tentu saja tidak mengurangi semangat kita ya. Betul. untuk Dan talk show. tentunya kalau kemarin yang kita sempat share untuk hari penyiaran ini terkait dengan bagaimana penyiaran kita. Nah, untuk hari ini untuk spesial program live talk show bersama Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang juga merupakan wali kota Makassar, itu toleransi antar umat beragama dalam keragaman kearifan lokal Sulawesi Selatan. Dan jangan lupa live talk show ini juga akan disiarkan secara langsung 9 radio. Radio. 9 radio masing-masing Smart FM, Iya. ada RRI, Iya,
ada juga Ras FM, oke. kemudian juga Venus, Telstar, Madama, Gamasi, dan SPFM. Oke. Nah, Nah, paling tidak hari ini tentunya kita sudah bersama dengan narasumber kita yang the best banget. betul. Narasumber kita yang luar biasa, top banget dan Selamat selalu datang. menjadi Inspirasi. kebaikan untuk semua, inspirasi untuk kita. Inspirasi untuk kita semua. Ya, Silakan, silakan. Pak Wali. Pak Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto, Iya. sudah bersama kita untuk spesial live talk show toleransi antar umat beragama dalam keragaman kearifan lokal Sulawesi Selatan. Iya, dan kita tentu saja mengucapkan terima kasih di tengah kesibukan beliau Yes. masih sempat punya waktu untuk Oke, kita langsung sapa. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau biasanya saya melalui telepon setiap pagi, Iya. ini bisa ketemu langsung. bisa ketemu langsung. Iya, dan makin fresh Pak Wali. Rahasianya Pak Wali? Biasanya kalau Facebook kita ada dua pertanyaan. Oke. Apa resep dan apa serep? Oke. Itu juga seret. Ya. Oke, baik. Nah, tentunya Pak Wali kalau bicara tentang program live talk show ini kan dalam rangka Hari Penyiaran. Nah, apa nih yang mungkin juga di awal kita berbincang hari ini eh, yang ingin disampaikan untuk seluruh lembaga penyiaran radio yang 9 radio Pak yang Iya, menyiarkan hari 9 ini. radio. Silakan. Ya, pertama tentunya saya mengucapkan selamat Hari Penyiaran Nasional. Karena eh, informasi hari ini menjadi bagian dari hidup yang paling penting. Apalagi informasi hari ini begitu cepat Iya. dengan konten yang beragam. Mhm. Dan bahkan ada konten yang kabur, ada Iya. konten yang jelas, ada malah konten yang menyesatkan. Oke. Nah, sehingga perlu kecerdasan informasi bagi setiap masyarakat untuk melihat informasi itu sendiri. Hmm. Karena informasi itu bisa membawa kita pada kebaikan, itu pun sebaliknya. Sehingga kecerdasan dalam melihat informasi, mencerna informasi ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan hari ini. Maka dengan itu saya sangat terhormat bisa hadir di acara siaran bersama ini dan saya selalu atau menjadi orang yang selalu membutuhkan informasi, terutama informasi yang bersih, informasi yang smart, ya, dan informasi yang produktif. Berbicara tentang keberagaman ini Pak Wali, ini kan kalau kita lihat di Kota Makassar khususnya, Sulawesi Selatan pada umumnya, ini kan begitu banyak Pak ya, dengan juga kearifan lokal yang ada. Nah, dengan perkembangan sampai hari ini, kita patut bersyukur Erik, karena kita di Makassar ini keanekaragaman ini kemudian bisa sama-sama kita saling menghormati, saling menghargai Pak. Seperti apa kemudian di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota, Pak Dhani Pemanto, seperti apa Pak yang sudah diterapkan sampai hari ini? Kita ini adalah generasi yang harus bersyukur. Karena orang-orang tua kita mewariskan banyak nilai tentang kebersamaan dan tentang keterbukaan. Saribatang itu sebuah kata persaudaraan yang dalam, yang tidak membedakan siapapun. Kemudian kita bisa lihat bagaimana si Paka tahu, si Paka lebih, si Paka ingat. Ya. Banyak nilai-nilai, sombere. Ya. Itu nilai-nilai perekat kita yang membuat kita menjadi saribatan tadi, bersaudara. Kata saribatan itu sebuah idiom dalam bahasa Indonesia yang begitu kuat. Sombere sebuah idiom yang begitu dalam. Nah, itu berarti bahwa menjalankan tradisi yang diwariskan oleh orang tua-tua kita dalam idiom-idiom Bugis Makassar, itu sudah menjadi landasan kita untuk menghidupkan, memperkuat toleransi umat beragama. Makassar itu terkenal, kenapa Makassar menjadi kota dunia sejak dulu, abad ke-15, 16. Karena dia menganut tradisi yang kuat tentang kebersamaan tadi. Dan kita ini sebenarnya mengalami sedikit kemunduran. Dan kemudian saya dengan visi misi pemerintah kota di masa pemerintahan saya, bagaimana mengembalikan Makassar menjadi kota dunia. Jadi coba mengembalikan itu. Bukan menemukan, kita sudah pernah kota dunia. Nah, maka yang salah satu nilai yang saya pelihara dengan baik dan saja dengan baik adalah kebersamaan, tradisi, kebersamaan, dan toleransi. Nah, betul sekali yang beliau sampaikan karena keanekaragaman ini biasanya ada potensi-potensi konflik. Nah, Pak Wali,
semenjak beliau memimpin Kota Makassar, setahu saya, beliau selalu memberikan kesejukan dalam setiap memberikan pernyataan publik juga seperti itu. Dan tentunya Pak Wali untuk menjaga keanekaragaman ini untuk terus bisa harmonis, pasti sudah banyak hal yang juga Iya. Pak Wali sudah lakukan. Jadi sekali lagi kita belajar dari orang tua-tua kita, belajar Iya. dari tradisi kita. Setiap komunitas, baik itu komunitas agama, etnik, maupun komunitas golongan, itu punya ruang sendiri-sendiri. Oke. Di Islam jelas, lakum dinukum waliyadin. Itu Wali. Artinya agamamu, agamaku, agamaku. Artinya ada ruang masing-masing. Iya. Nah, maka dengan itu ada ruang kebersamaan. Misalnya ruang dalam Islam, ruang muamalah, Iya. ruang sosial. Kita harus bagaimana nilai anak berbakti kepada orang tua, bagaimana orang tua memperlakukan anak, bagaimana kita melakukan kebenaran-kebenaran Oke. dalam berpikir, kita harus satu. Iya. Agama apapun, etnik apapun, golongan apapun kita satu. Iya. Tetapi di dalam keyakinan, nah kita punya ruang sendiri-sendiri. Kira-kira saya melihat Makassar ini menjadi sebuah rumah besar. Iya. Punya kamar-kamar tidur masing-masing. Itulah keyakinan-keyakinan. Tapi kita punya ruang makan yang sama, kita punya ruang keluarga yang satu. Nah, itulah kebersamaan, ruang-ruang kebersamaan. Nah, menjaga itu tidak hanya dengan lip service saja. Tadi dengan bicara tentang sebuah semangat, tapi harus dalam wujud program. Makanya Makassar memiliki sebuah program namanya Perkuatan Keimanan Umat. Kenapa persoalan-persoalan toleransi, keyakinan dan agama ini penting? Karena saya menganggap pendekatan formal tentang bagaimana mempersiapkan generasi ke depan yang kuat, tidak cukup melalui pendidikan formal saja. Tapi kita membutuhkan pendidikan dalam rumah tangga atau keluarga, dan pendidikan dalam konteks keagamaan. Maka perkuatan keimanan umat, semua umat saya berharap memperkuat Iya. masing-masing umatnya. Contoh, saya sekarang lagi mengkonsolidasikan seluruh umat dengan storyteller, pecerita dalam Pacarit. untuk selalu menceritakan kisah nabi-nabi. Ya, misalnya di Islam, saya sudah minta disusunkan program Iya. tiap habis asar dan maghrib ada storyteller menceritakan misalnya hari Senin tentang Nabi Adam. Oke. Dan itu menjadi outing kelas bagi anak-anak sekolah yang muslim. Iya. Nah, saya minta di gereja juga begitu tentang kisah nabi-nabi. Saya minta di Buddha begitu juga. Ya, misalnya dewa-dewanya misalnya. Saya juga minta juga di Hindu, di Konghucu. Semua menceritakan kepada anak-anak kita. Kenapa saya lakukan itu? Tradisi lisan kita sudah hampir habis. Hampir sudah punah. Kenapa? Karena kita tradisi HP mendominasi kita. Iya. Anak-anak kita harus dibiasakan mendengarkan tradisi bertutur. Karena bertutur itu punya emosi, Yes. punya eye catching, punya ikatan emosional yang kuat. Nah, saya tidak mau generasi muda, generasi pelanjut kita di Makassar kehilangan budaya bertutur itu. Karena kita punya budaya bertutur ada di sini, banyak sekali tradisi kita. Jadi saya kira kembali saja ke agama, kembali ke tradisi untuk menerobos masa depan. Oh, luar biasa, menerobos masa depan. Menerobos masa depan. Nah, Pak Wali, survei untuk Kota Makassar juga luar biasa ya. Ini sudah semakin meningkat untuk keberagaman kita ini yang sudah semakin baik juga untuk toleransi kita antar umat beragama. Ya, memang biasa kita itu listed di 10 besar kota intoleran. Saya sebenarnya protes. Betul. Dari dulu saya protes. Justru saya menganggap bahwa itu sebuah kekeliruan dalam survei. Justru Makassar ini adalah sebuah kota, juga sebuah etnik yang sangat menjunjung toleransi. Seandainya kota ini tidak intoleran, saya tidak jadi wali kota di Makassar. Betul. Contoh yang paling jelas. Justru penerimaan masyarakat Makassar terhadap saya, bentuk itu tadi, sipak atau sipak lebih sipak ingat, bentuk sari batang dalam kata tanda kutip, bentuk persaudaraan yang kuat dan kecerdasan melihat
kemanfaatan Mhm. bagi sebuah kepemimpinan. Ada program Jagai Anata juga ya Pak Wali? Nah, Ini ya? justru itulah setelah perkuatan Kemenan Umat, intinya di dalam adalah jagai anata. Jaga ya, Nak. Jagai anata dalam Al-Qur'an jelas sekali. Ayat yang sangat populer. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jelas sekali. Di tradisi kita, anak-anak itu adalah bahagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Bagaimana mewariskan nilai-nilai baik. Coba kita lihat. Raja-raja kita di Bugis, Makassar, Mandar Toraja. Itu warriors-nya itu turun-temurun. Iya. Turun-temurun. Kenapa turun-temurun? Karena pewarisan nilai-nilai baik, sirip napace, ya, itu betul-betul menjadi bagian pewarisan bukan di pewarisan formal di sekolah-sekolah, tapi di dalam rumah, di dalam keluarga, dan di masjid-masjid, di gereja-gereja, di vihara-vihara dan di seluruh rumah. Oke. Iya, tentu ini juga menjadi kekhawatiran kita, Pak Wali, karena juga, dengan semakin, modernnya situasi saat ini, kita menjadi takut tergerus, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dulunya sudah Yes. disampaikan ya Mhm. oleh orang-orang tua kita. Misalnya, kearifan lokal ini misalnya tabe-tabe itu Pak Iya, Wali. betul. Iya. Ini kan dengan perkembangan zaman sudah terlihat banyak anak-anak kita yang sudah tidak membudayakan tabe itu Iya. Pak. Jadi memang peran ya Pak ya dari keluarga di Iya. sini ini sangat dibutuhkan. Jadi memang menghormati yang lebih tua dan menghormati semua orang, bagaimana memperlakukan untuk pria, memperlakukan penghormatan kita terhadap wanita, itulah harus kita bersepakat, Iya. ya. Dan ini menyangkut muamalah, itu tadi adalah muamalah dalam Muamalah. agama. Ini dalam adab istiadat kita dalam kehidupan sosial. Nah, saya kira inilah pekerjaan besar kita. Jangan jadikan handphone menjadi orang tua anak-anak kita. Jangan jadikan handphone menjadi ustaznya anak-anak kita. Oke. Jangan jadikan handphone menjadi gurunya anak-anak kita. Harus kembali ke ikatan emosional secara langsung. Nah, sehingga saya kira inilah hal yang paling nyata atau musuh bersama kita hari ini, yaitu bagaimana nilai-nilai ini harus kita transform langsung Iya. secara emosional. Di HP tidak ada eye catching, Iya. tidak ada kita di HP tidak ada tutur kata namanya. Jadi kita lihat Tidak. orang mengeluarkan kata. Iya. Karena begitu hebatnya kata-kata sampai-sampai ada pepatah mengatakan kalau tidak salah 2 hal yang tidak akan pernah kembali di dunia ini. Iya. Yaitu panah yang lepas dari busurnya dan kata-kata yang Kata-kata lepas dari keluar dari mulut kita. Oke. Baik, pendengar radio yang mendengarkan kita di Radio Gama FM, RRI Makassar, Radio Smart FM, Ras FM, Radio Venus, Radio Telstar, Madama Radio, Radio Gamasi, dan SPFM. Kita masih dalam program live talk show spesial Hari Penyiaran bersama Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Romanto, dan saya Erik Alamsyah bersama Ida Fahri. Nah, karena beliau ini tanpa spasi tadi masuk ke studio dari mobil langsung Iya. masuk ke studio ini, kita turun minum dulu kalau begitu untuk kembali ya. Ya. Setelah pesan-pesan berikut ini, setelah itu kita akan kembali lagi untuk live talk show kita bersama Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Poman. Jangan kemana-mana.
Jadi kan ini orang tua. Baik. Iya. Pendengar Radio Sulawesi Selatan yang berada di Radio Gama FM, RRI Makassar, Radio Smart FM, Ras FM, Radio Venus, Radio Telstar Madam Radio dan Radio Gama serta SPFM. Ya, kita masih dalam spesial program live talk show hari ini Yes. dan bersama dengan Wali Kota Makassar, sosok yang sangat menginspirasi kita. Ada Pak Dhani Pomanto ya, Erik. Yes. Nah, tentunya Pak Wali ini banyak upaya-upaya yang dilakukan baik itu dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah Sulsel dan Kota Makassar untuk terus menjaga bagaimana konsep besar tentang toleransi ini bisa terus berjalan dengan baik tanpa adanya orang-orang yang mencoba untuk mengusik ini ataupun mencoba memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Itu seperti apa untuk Pemkot Makassar sendiri yang selama ini sudah berjalan? Yang pertama memang adalah prinsip keadilan dari sebuah kepemimpinan. Iya. Saya sangat dekat dengan semua agama. Betul. Di agama pun sendiri, satu agama punya banyak, kalau dalam Islam mazhab-mazhab. Nah, kalau dalam Kristen aras-aras. Jadi kita harus mengetahui semua bagaimana psikologi masing-masing ruang-ruang keagamaan yang ada, Iya. Baik secara global maupun secara kota. Nah, dengan begitu tentunya kita mampu mempercepat atau mampu mengadakan konsolidasi jika ada kesalahpahaman atau selisih paham dari golongan atau keagamaan seperti itu. Nah, sehingga dengan kebersamaan yang kuat, semua masalah insya Allah akan selesai. Selama saya hampir 10 tahun memimpin Makassar, bukan berarti tidak ada masalah. Banyak masalah. Iya. Tapi alhamdulillah kita selesaikan internal sendiri. Banyak masalah, bahkan sensitif sekali. Tapi akhirnya dari masalah itu menjadi sebuah kerukunan yang begitu syahdu. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui publik, tapi berakhir dengan persaudaraan, kesyahduan, prinsip syariat batang menjadi bagian yang mengikat kita semua dari perbedaan-perbedaan keyakinan yang ada di Kota Makassar. Nah, maka kita semua jadinya punya sensor yang sama terhadap hal-hal yang sensitif. Sehingga kalau kita memasuki ruang-ruang sensitif, maka kita kembali berkonsolidasi. Sehingga kita semua punya sensor, punya nilai yang sama, melihat sensitivitas yang ada di Kota Makassar. Ya, itu intinya. Iya, termasuk juga Pak Wali memang pada saat hari-hari besar agama itu beliau aktif Mbak Ida untuk melakukan kunjungan ke gereja, ke wihara dan juga ke seluruh tokoh-tokoh umat beragama begitu Pak Wali. Ya, memang contohnya di Ramadan ini. Yes. Di Ramadan ini ada hari raya Paskah, Iya. ada hari raya Nyepi, ada 3 hari keagamaan. Saya dalam keadaan puasa, terus saya pergi menyampaikan Yes. selamat Paskah di gereja. Pernah satu saat saya puasa tahun lalu, saya diundang teman-teman tokoh-tokoh gereja Iya. untuk berdiskusi di gereja. Pada saat itu bulan puasa. Iya. Dekat-dekat buka puasa. Iya. Luar biasa, seluruh pendeta yang ada di situ menemani saya untuk berbuka puasa. Ya, menyiapkan kurma, menyiapkan takjil, dan kita sama-sama berbuka puasa.
apakah itu sebuah kesatuan hubungan yang luar biasa. Nah, itulah namanya perekat-perekat yang memang dalam kehidupan perkotaan juga ada saja orang yang selalu mencoba untuk memecahkan hal-hal seperti itu. Iya. Tapi dengan rutinitas, komunikasi, sentuh hati yang kami lakukan dari semua umat beragama secara adil dan secara proporsional, saya kira itu adalah kunci dari kita bisa memitigasi Mitigasi. terhadap hal-hal yang bisa membuat kita pecah. Persoalan fanatisme yang berlebihan mungkin juga ya Pak Wali ya ini bisa. Termasuk itu, saya juga bergaul dengan teman-teman yang boleh dikata bahwa garis keras, Iya. ya sama garis moderat, Iya. Garis moderat. sama garis liberal, Liberal. saya dekat semua. Iya. Sebagai pemimpin kota ini, semua saya harus rangkul. Nah, sehingga begitu ada persoalan, saya tidak susah berkomunikasi dengan mereka. Oke. Keberagaman ini yang ada Pak Wali ini bisa saja kemudian terancam menjadi perpecahan selain persoalan misalnya fanatisme yang berlebihan, persoalan politik juga Pak. Ini bisa. Ah, itu Dalam dia. dalam keluarga saja, satu keluarga saja biasanya berbeda ya. Dan Iya. politik itu kadang-kadang digoreng-goreng juga Nah. untuk suku segala macam. Nah, itu dia. Apalagi Betul. untuk zaman-zaman suksesi seperti ini. Iya, kondisi Iya. saat ini. Jadi memang kalau soal itu saya punya sedikit pengalaman soal Yes, itu. saya tahu benar Pak. Dan saya kira hal-hal itu tidak perlu dijawab dengan kata-kata, tapi dijawab dengan perbuatan. Bagaimana sikap egaliter kita, bagaimana komitmen kita terhadap budaya Bugis Makassar dan Toraja, dan bagaimana intinya adalah begini. Secara yang diharapkan oleh rasisme itu adalah bagaimana kita bersikap membeda-bedakan orang. Kan tetapi kalau kita bisa memberi manfaat bagi banyak orang dalam bahasa, mudah-mudahan sekarang belum politik, kalau kita baik untuk semua, saya kira itulah jawaban daripada bulian rasis itu. Iya. Ya, bulian rasis. Nah, sehingga saya kira jawaban terhadap bulian rasis itu adalah buktikan dengan perbuatan. Dan itulah bukti-bukti yang paling tinggi. Oke. Nah, tentunya pendengar Radio Sulawesi Selatan yang masih mendengarkan kita saat ini, yang berada di Radio Gama FM, RRI Makassar, Radio Smart FM, Radio Ras FM, Radio Venus, Radio Telstar, Madam Radio, Radio Gamasi, dan SPFM. Kita masih berada di spesial program live talk show untuk hari penyiaran ini. Nah, Pak Wali, kalau terkait juga dengan toleransi kita dengan antar sesama umat beragama begitu, yang juga banyak memproduksi berita-berita hoax ini, Pak. Hal-hal yang khususnya garis keras tadi nih, Pak. Ini seperti apa untuk komunikasinya seperti apa sih Pak kira-kira kalau datang ke Pak Wali begitu mereka menghadap dan juga termasuk dengan beberapa penetapan hari Idul Fitri kemarin yang nampaknya sudah ada berbeda paham ya. yang berbeda nih. Ada yang 1 bulan 2 minggu 2 pekan lebih cepat, ada yang 1 minggu lebih cepat. Seperti apa Pak Wali? Jadi memang pertama adalah tentunya semua itu kita harus lihat dalam koridor agama, koridor keyakinan, dan koridor aturan negara. Oke. Tentunya sempalan ada yang puasa, ada yang lebaran 1 minggu sebelumnya menelpon Tuhan. Allah katanya Pak. Ya, menelpon Tuhan. Nah, artinya gini, itu sudah masuk aturan negara. Siapa yang meresahkan atau bisa namanya pelecehan agama, selama dia tidak mengklaim agama tertentu, ya bebas-bebas saja. Tapi begitu dia mengklaim bahwa agama tertentu, misalnya Islam punya Al-Quran dan hadis. Di luar dari itu bukan Islam. Yes. Nah, tapi kalau kita dia mengklaim Islam, berarti aturan negara dia dapat. Bahwa ada namanya pelecehan agama. Nah, ini koridor aturan saja. Nah, tapi pengalaman saya bergaul dengan teman-teman yang dalam tanda kutip adalah keras. Saya tidak mau bilang radikal. Ya. Keras itu sebenarnya karena ada terlalu jauh jarak baik dengan pemerintah maupun dengan tokoh-tokoh. Begitu kita sentuh, ternyata mereka bisa baik kok. Jadi kekerasan berpikir itu karena tidak ada air di situ. Iya. Ya. Kalau ada kecairan di situ,
insya Allah es, ya namanya ice breaking. Es yang membeku saja bisa cair. Ya. Itulah kenapa saya membuat namanya gerakan sentuh hati. Iya, sentuh. Ketuk pintu. Kita ketuk pintu itu tidak lain adalah untuk mencegah kekerasan sosial, kira-kira begitu. Itu tadi orang dalam kata lain radikalisme. Kalau kita sentuh, dia radikal karena dia merasa tidak diperlakukan adil. Ya, dia merasa diisolasi. Iya. Dia walaupun dia terilustrasi sendiri kan. Nah, begitu kita sentuh, ya saya ada pengalaman tentang misalnya kejadian bom gereja. Ya, Dan katedral. waktu itu semua pelaku-pelaku yang mendapat hukuman, saya pelihara semua keluarganya. Anaknya, Iya. semua kita kasih sewakan rumah, kasih sekolah, kasih makan, ya. Akhirnya mereka tidak terlantar. Iya. Nah, justru dengan begitu orang tuanya akhirnya menurut dalam takaran radikalisme itu dari merah ada semua fase-fase. Akhirnya jadi hijau. Iya. Nah, tidak lain adalah sentuhan. Manusia kalau disentuh, apalagi oleh pemimpinnya atau oleh pemerintahnya, insya Allah dia akan semua akan cair. Sekeras apapun es, kita bisa cairkan dengan sentuhan. Apalagi dengan kata-kata yang lembut, dengan perhatian yang cukup, dan saya kira pendekatan yang tepat. Insya Allah semua bisa selesai. Pengalaman saya, karena saya lakukan itu. Iya. Saya tidak bicara, tapi saya lakukan itu. Artinya Mbak Wali, saudara-saudara kita ini yang ada di Makassar sudah tersentuh hatinya dengan, apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, bahwa program untuk kemudian bisa, merangkul mereka ini sudah, tercapai di Makassar, Pak, ya? Ya, Sudah. kan begini, perisolasian mereka itu karena mereka dianggap aneh. Nah, penganggapan mereka terhadap stigma aneh itulah secara tidak langsung mengisolasi mereka. Nah, kenapa kita ada gerakan sentuh hati? Supaya jangan ada orang yang dianggap aneh di lingkungan terkecilnya Betul. RT RW. Betul. Nah, pada saat mereka semua dirangkul, ini mereka tidak merasa terisolasi. Nah, dan saya kira di Makassar, walaupun seperti itu, toh juga kan banyak juga di Makassar ini tempat pendatang. Iya. Nah, kenapa basis rumah menjadi penting? Karena belum tahu hari ini kita ketuk, orang lama di situ, resolusi kita ketuk, ternyata ada orang baru yang tinggal di Yes. situ. Betul. Nah, sehingga basis rumah dan sentuh hati dari rumah ke rumah ini itu menjadi sangat penting, terutama dalam tumbuhnya ya radikalisme di masyarakat. Oke. Nah, Pak Oli termasuk juga kemarin ataupun sudah beberapa tahun ini Pemkot Makassar sudah membuka tidak hanya Karebosi sebagai tempat utama untuk sholat Id, Anjungan Pancolosari, Masjid 99 Kuba dan lapangan Karebosi. Itu juga salah satu untuk bisa memberikan juga kesempatan dan juga space untuk ormas. Iya. Jadi kan sebagai pemimpin ini kita harus punya kemampuan adaptasi. Iya. Tidak mutlak-mutlak dengan pendekatan kekuasaan. Kita mesti lihat bahwa dalam kelompok-kelompok masyarakat ini di dalam kalau dalam Islam, dalam syariat pasti satu. Tetapi dalam pandangan-pandangan yang lain di bawahnya syariat lah ya. Ya, yang masalah tauhid itu pasti satu. Tapi di bawahnya kalau muamalah pasti juga satu. Ya, tapi di antara muamalah dengan syariat ini, nah inilah kadang-kadang ada beda pandang. Nah, sehingga dalam pengelompokan beda pandang itulah saya menyiapkan ruang-ruang, walaupun dalam momen-momen seperti itu, Idul Fitri, Idul Adha, dalam momen-momen yang lain. Karena yang paling penting adalah pemerintah hadir dalam pandangan-pandangan itu. Sehingga kalaupun ada perbedaan pandangan yang jadi besar, nah kita bisa menjadi mediatornya. Nah, makanya kenapa saya siapkan Masjid 99 Kubah. Semua orang tahu Masjid 99 Kubah sejarahnya seperti apa. Terlalu eksklusif. Bagaimana dari eksklusifme menjadi inklusifme. Betul. Itu semangat saya dengan Bapak Gubernur. Belum. Ya, saya bikin itikaf 12.000 orang hadir. Yes. Sampai tumpah-tumpah di bawah. Dan sekarang sudah ramai. Nah, kemudian Pantai Losari. Sayang, tempat yang seindah itu. Kita sudah selalu salat subuh berjamaah.
dan dia bisa mendekatkan kita ada pilihan mendekatkan diri kepada Allah dalam ruang terbuka yang indah, penuh kesejukan, dan kita bisa lebih khusyuk. Dan Rebosi yang punya tradisi kuat tentang bagaimana kita berkumpul dalam ibadah salat Id dan salat Idul Adha dan Idul Fitri dan salat-salat gerhana. Saya kira 3 itu jadi Rebosi menjadi tradisi kita, Pantai Losari pusat keindahan kita untuk merasakan sunnatullah dengan alam yang terbuka, dan Masjid 99 Kuba adalah ikon ketiga kita setelah Al-Markas dan Masjid Raya. Kota ini luar biasa. Iya. Dan keluar biasaan itu harus dirasakan oleh semua orang. Iya, betul. Sinergitas yang dibangun dengan baik juga bersama PJ Gubernur, Pak Wali. Iya, dengan kepemimpinan Pak PJ ini kan luar biasa. Beliau melihat provinsi ini betul-betul sial kalau miskin. Karena begitu kayanya ini, ya, kayanya ini provinsi. Makanya saya terinspirasi oleh beliau. Bahkan saya sekarang tanah-tanah saya yang tadinya tidur, saya sekarang mau bertani juga. Karena pisang ini, pisang, Pak. termasuk pisang, termasuk sukun atau bakar, ya semua. Ya. Ya. Dan jangan lupa nanti kan ada stadion baru, Pak ya? Nah, itu. Nah, karena ini kalau kita secara tasawuf, karena keikhlasan Bapak Gubernur, karena kita sabar kalau dibully, wali kotanya dibully gara-gara stadion, akhirnya lewat tentunya dari takdir Allah, menjatuhkan pilihan saya dengan Pak Gubernur untuk mengurus barang-barang ini. Insya Allah ini menjadi hadiah terbaik bagi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, dan kami lagi sedang berjuang dari 30.000 kapasitas yang sudah disetujui menjadi 50.000. Iya. Nah, saya karena provinsi ini punya atas perintah Bapak PJ, saya dengan teman-teman di Spora provinsi lagi membuat surat untuk bagaimana 50.000. Kenapa 50.000? Kan logikanya kemarin teman-teman di pusat sama dengan Manahan Solo. Saya bilang kalau di Solo itu betul-betul dalam lingkup Solo Raya situ. Iya. Karena di Jogja ada stadion, di Semarang ada stadion, di kabupaten yang lain ada stadion. Bagi gitu, Pak. Di Sulawesi ini tidak ada stadion internasional. Jadi stadion Sudiang ini lingkupnya Sulawesi. Jadi kalau 30.000 enggak pas, 50.000. Nah, pernah ditanya juga kita waktu kemarin kunjungan Komisi 5. Bisa tak dipelihara? Saya dengan Pak PJ mengatakan sebagai wali kota, dan saya yakin wali kota selanjutnya begitu, kami siap memelihara. Ada komitmen pemelihara. Komitmen. Termasuk juga Pak Wali tentunya sudah diusulkan 50.000 ini, dan kapan Pak kira-kira untuk penyetujuannya itu bahwa akan disetujui? Itu memang otoritasnya teman-teman provinsi, tapi sudah ada suratnya, alasannya juga saya kasih sampaikan alasannya seperti itu. Kita doakan cepat karena Komisi 5 dulu tokoh-tokoh kita di Komisi 5 ada Pak Iwan Aras, ada PKD, ada Pak Aras, ada Pak suaminya Ibu Indah, saya lupa, dari Luwu Utara. Ada 4 kita punya tokoh. Nah, beliau itu sepakat dengan itu, tinggal prosedurnya. Prosedurnya Pak ya. Oke. Nah, kita kembali ke hari penyiaran nih, Pak, momentumnya. Kalau bicara tentang banyaknya saat ini media-media sosial yang juga ada juga produksi hoax, ada Ibu Kadis Kominfo di sini. Produksi hoax ini kan juga menjelang tahun politik itu sudah semakin gencar. Tapi Pak, kalau untuk radio mungkin kita bisa jaminkan itu teman-teman ya, bahwa untuk produksi hoax itu hampir tidak ada, karena kami pun juga pasti kalau konfirmasi langsung beliau yang jawab begitu. Itu seperti apa Pak untuk pesan-pesan kita untuk lembaga media penyiaran supaya lebih baik lagi ke depannya? Ya, memang fenomena kalau hoax sudah meningkat, tanda-tanda pemilu sudah di depan, ya kira-kira begitu. Saya sudah dapat hoax kemarin di media sosial, di Facebook, bahwa dia mengumpulkan seluruh panti asuhan, seluruh masjid, kalau mau dapat sumbangan dari Pak Dhani Pomanto, silakan mendaftar apa semua. Kan gitu. Jadi sudah mulai ada yang sudah mulai main hoax bahwa Pak Dhani mewajibkan 2 lurah untuk memasang 2 baliho. Berapa tahun?
berapa tong itu baliho. Berapa tong Itu itu tidak baliho. enak jika kita lihat begitu kan. Tapi ini kan sudah dimainkan. Oke. Nah, bagi kami saya kira media radio, penyiaran ini menjadi andalan kita untuk menjadi screener atau menjadi penapis informasi hoax ini. Karena model klarifikasi di penyiaran ini bisa lebih kurasi terhadap berita yang sebenarnya, ya fakta, itu saya kira sangat kita andalkan. Nah, sehingga saya kira musuh yang paling besar daripada hoax atau lawannya hoax adalah kecerdasan masyarakat menilai itu. Saya karena sering diserang hoax, sehingga masyarakat tidak percaya dengan itu. Anda mungkin Pak Wali begitu. Oke. Apalagi kalau ada yang minta-minta uang atas nama saya, pasti ini tidak. Ya, karena masyarakat sudah cerdas tentang itu. Oke. Kan ada yang kadang-kadang atas namakan saya, banyak Iya, kasihan itu. banyak, Pak. Ya, bukan hanya saya, para pejabat juga dikasih begitu. Ya, jadi saya kira makin cerdas masyarakat, hoax itu akan tidak tumbuh dengan baik. Nah, makin bodoh, makin tidak cerdas suatu komunitas, pasti hoax akan berkembang. Dan saya yakin Makassar dan Sulawesi Selatan masyarakat yang cerdas. Sudah cerdas. Ya, hoax. sudah cerdas. Ya, saya kembali ke kearifan lokal nih Pak Wali. Kalau berbicara kearifan lokal, artinya juga memang budaya yang turun-temurun di daerah kita ini yang tidak harus hilang. Jadi Iya. merupakan identitas kita, Pak. Tetapi dengan perkembangan zaman sampai hari ini mengkhawatirkan kalau kemudian nanti satu persatu tergerus. Adakah program, Pak, yang sudah dibuat oleh Bapak sendiri, baik mungkin untuk anak-anak kita yang bersekolah di PAUD, TK, SD, SMP untuk programnya ini bisa mempertahankan Betul. kearifan lokal yang ada saat ini, Pak? Kami punya program 18 Revolusi Revolusi Pendidikan. pendidikan. Salah satunya adalah bagaimana cara anak-anak dikenalkan dengan budaya kita. Caranya adalah satu anak, satu tari. Nah, tari itu cuma simbol. Bukan kalau dia menari selesai persoalan. Tapi dengan tari, dia kenal budayanya. Makanya saya memanen bakat anak-anak ini pada saat F8. Biar 1000 anak-anak saya kumpul, menari, kita bisa mobilisasi. Kenapa? Karena dia sudah terdidik dari Yes. bagaimana anak-anak mengenal lingkungannya. Maka saya membuat satu anak menanam 3 pohon. Pohon jangka pendek, yang umur 3 bulanan panen. Pohon menengah, yang setahun panen. Dan pohon yang jangka panjang, pohon tanaman keras. Itu cara kita mendidik anak-anak kita tentang kehidupan dan kasih sayang. Karena tumbuh-tumbuhan itu adalah kasih sayang. Kemudian bagaimana anak-anak Makassar yang begitu berbakat. Satu anak, satu bakat. Tarian memang bakat, tapi bakat yang dimaksud ada yang bagus untuk membuat kata-kata, itu bakat. Jadi setiap konten kreasi itu harus menjadi penghargaan bagi anak-anak kita. Perlu kita ketahui, budaya Bugis Makassar ini begitu dalam. Contoh soal hoax. Hoax itu satu kata yang baru dikenal di dunia sekarang. Tapi di Makassar, itu sejak dulu, namanya piti-piti. Piti kanak-kanak. Dan piti-piti di sini, dia ini hoax cuma satu tingkat. Ini bertingkat-tingkat. Piti kanak-kanak, piti holo-holo, piti ambaki. Jadi bertingkat. Itu artinya bahwa kekayaan budaya kita meng-capture sikap-sikap sosial yang negatif, itu sudah ada namanya masing-masing. Nah, sehingga saya kira jagai anak itu bukan menjaga dari agama, tapi menjaga dari tradisi. Kita punya hari kebudayaan. Itu pertama di Indonesia. Semua budaya kita ungkap hari itu. Kita punya momen F8. Sejarahnya adalah mendudukkan budaya lokal Bugis Makassar Maratu Raja sejajar dengan budaya global. Kita tidak perlu ke luar negeri. Orang luar negeri datang ke sini. Dan itu sudah layak jual dan sangat profesional. Dan mudah-mudahan jadi tradisi kita. Walaupun saya tidak menjadi wali kota,
Saya berharap wali kota akan datang, tapi ini sudah swasta, itu melanjutkannya. Kalaupun tidak dilanjutkan, saya sudah siapkan toka untuk persiapan Mantap. F8 untuk bukan F8, F50 lagi kita butuhkan di situ. Untuk tahun ini bulan Juli Pak Bulan F8? Juli, Bulan karena Juli. ada agenda politik. Ada di agenda depan, politik. ya. Nah, termasuk juga F8 itu menggerakkan ekonomi Pak. Ya, betul Transaksinya sekali. luar biasa, perputaran uang juga. Iya. Oke. Nah, Pak Wali, kalau revolusi pendidikan sendiri untuk bahasa Makassar sendiri Pak, itu apakah menjadi concern juga? Karena beliau ini pembicara dunia, Mbak Ida, tetapi kalau wawancara di radio bersama saya, itu pasti keluar jargon-jargon Makassar Pak. Ada yang Itu yang terselip ya? Iya. ya itu yang luar biasa, apresiasi juga untuk beliau. Itu bagaimana untuk bisa mempertahankan bahasa lokal kita ini? Saya baru bertemu dengan teman-teman konten kreator Iya. beberapa Oke. mana. Saya ingin teman-teman konten kreator itu diakui menjadi satu profesi dengan standar SOP, SPM, standar pelayanan minimal yang ada dengan standar apa namanya jasa yang jelas. Kenapa saya senang dengan konten kreator di Makassar? Karena dia bahasa, style, Bugis Makassar, Bandar Toraja banget gitu. Oke. Dengan identitas kita, Hmm. saya menemukan sebuah formulasi budaya baru dengan gaya Makassar, gaya Bugis, gaya Toraja yang saya temukan di teman-teman konten kreator. Salah satu melestarikan endorsement sesuatu dengan gaya Makassar, itu saya ingin kembangkan menjadi sebuah budaya modern baru Iya. yang berdasarkan tradisi-tradisi Bugis Makassar, Bandar Toraja. Oke. Ini satu contoh kecil. Iya. Dan saya kira capture atau tangkapan-tangkapan pemerintah terhadap situasi tren terkini di Makassar itu sangat penting untuk kemudian kita namanya intinya sandbox, kita coba membuat aturannya agar teman-teman ini bisa lebih sandbox itu dicoba dulu. Iya. Dicoba Iya. yang mana baik, yang mana buruk, buruknya kita kurangi, baiknya kita perkuat, kita bikin aturan, kemudian mengakomodir semua ini menjadi suatu kekuatan baru. Iya. Saya melihat konten kreator gaya Makassar, Bugis, dan Toraja Mandar sebuah kekuatan baru untuk kota ini. Betul. Iya. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Iya. Karena Makassar kota dunia dalam bahasa Inggris adalah so Makassar, Iya. semakin Makassar. Semakin Makassar. Oke. Nah, ngobrol bersama Pak Wali itu waktu tidak terasa ya. Betul. Karena ini hari Jumat, jadi mungkin kita masih tersisa beberapa menit. Saya sudah dikode dengan Ibu Kadis juga bahwa beliau sebenarnya memang punya banyak agenda, tapi karena untuk hari penyiaran ini menyempatkan waktu untuk hadir. Ya. Termasuk juga Pak Wali, kue-kue khas Makassar yang Iya, selalu dipertahankan harus dilestarikan. dengan label Kota Makan Enak. Iya. Ini kalau ceritanya tiga malam. Singkat Pak, Iya. singkat Pak. Salah satu warisan Iya. dalam bahasa lebih keren, treasury dari orang tua-tua kita, kekayaan, kekayaan yang luar biasa adalah resep makanan Iya. dan kue-kue kita yang luar biasa. Yes. Saya akan kawinkan nanti, saya sudah bilang teman-teman, Mhm. tolong endorse, misalnya kue, Iya. misalnya apa namanya, rongko misalnya. Iya. Nah, tolong diceritakan dengan gaya konten kreator. Iya. Ini barongko ini apa? Barongko. Apa sejarahnya? Karena satu kue saja bisa 1000 cerita. Iya. Apalagi makanan. Misalnya, saya dulu waktu mulai bikin Kota Makan Enak, coto. Terus ada pertanyaan, kue coto bahaya, bisa stroke. Gara-gara bagaimana nih kalau orang apa namanya, tinggi kolesterolnya? Tinggi kolesterol. Akhirnya saya menemukan coto di Makassar itu punya 3 varian. Iya. Pertama, coto dengan konten berat, yaitu coto dengan pakai susu, pakai kental di airnya. Iya. Nah, itu memang sebaiknya orang kolesterol jangan ke situ. Ya. Tapi orang yang mau adventures kolesterol di situ cocok. Terus ada coto moderat di tengah-tengah, itu Nusantara. Moderat. Ya. Terus ada coto yang ringan, itu coto ranggong. Dia punya kuah itu bening. Iya. Jadi kurang kolesterolnya. Betul. Nah, lagian juga di Makassar sekarang sudah ada, tidak usah khawatir.
perawatan kolesterol juga kita punya rumah sakit paling modern Oke. di Indonesia yang sementara ini diresmikan oleh Bapak Presiden. Iya. Ya, jantung, otak, cancer. Kalau jantung, otak, lidah nanti dipikir cocok gitu kan ya. Nah, artinya makanan kita sebuah. Jadi kalau saya sudah coba rekam, ada 40 makanan enak, belum kue. Iya, Ya, kue. belum kue. Saya seperti makaroni. Makaroni itu kan mirip dengan baruasa. Baruasa ya? Iya. Mirip baruasa. Baruasa lebih enak. Terus Oke. bolu apa yang pakai lagi? Bolu Bolu cuke. cuke, bolu cuke. Wah, Bolu itu bolu-bolu lain. Iya, Apa yang kita tidak punya? iya, iya. Benang-benang, apa benang-benang itu? Iya, benang-benang. Benang-benang, Iya. coba memang baru jatuh terlalu besar. Iya. Nah, kadang-kadang kalau tidak didesain, kue-kue ini bisa merusak makanan. Taripang seperti handphone. Begitu orang makan taripang, dia tidak bisa makan coto lagi. Gara-gara kenyang nih. Kenyang. Ya. Di kue itu untuk rasa, saya bilang, bagi apa kau taripangmu? Betul. Supaya betul. makan taripang masih bisa Yes. masuk Iya. bolu basah di dalam. Makin Makin banyak orang makan, makin banyak pajak Iya. masuk. Nah, Iya. ini perlu didesain. Betul. Bayangkan itu taripang. 3 hari 3 malam kalau kita makan, tidak lapar kita 3 hari 3 malam. Kita. Merugikan sebenarnya. Betul. Ya. Betul. Makanya mesti desain bagus. Itu perlunya desain. Iya. Mbak Ida, saya pernah mengunjungi kuliner bersama Pak Wali itu beliau mengarahkan memang bahwa jangan kau bikin terlalu besar gitu. Iya. Yang kecil-kecil Kecil. supaya bisa rasanya gitu. Itu luar biasa sedetail itu ya Betul. beliau Iya. memperhatikan ya bagaimana mengarahkan juga para UMKM kita ini Pak Iya. bisa berkembang dan mereka juga kembali kepada F8 mereka itu bergerak Pak dan Iya. penghasilannya luar biasa Luar biasa. pelaksanaan itu. Baik, masih ada satu lagi mungkin ya sebelum Satu kita pamit. mungkin Pak Wali, ini untuk anak-anak muda kita di Iya. Makassar ini kan begitu semangatnya anak-anak muda kita ini ya, tentu harus diarahkan Pak. Potensi untuk kemudian masuknya hal-hal yang tidak bertanggung jawab, Oke. memecah belah kita misalnya ini kan bisa saja terjadi. Apa yang kemudian sudah dilakukan? Program satu mungkin bidang olahraga mungkin Pak ya, ini sudah berjalan. Apalagi Pak yang sudah dilakukan? Anak-anak kita ini tidak punya ruang-ruang menyalurkan energinya. Iya. Oke. Anak-anak Makassar punya energi lebih besar dari anak-anak lain di Indonesia. Kenapa? Pagi-pagi makan coto, siang-siang makan palu basah, sore-sore konro, malam sop saudara, penuh protein. Secara genetik, secara DNA, anak Makassar ini harus disalurkan. Iya. Makanya tidak cukup hanya stadion, kami akan membuat stadion indoor untuk olahraga indoor. Kami akan buat sirkuit yang Iya. memang tertunda, mestinya tahun ini. Iya. Tertunda 2025 masih wali kota Masih wali kota masih lagi, kota. alhamdulillah. Insya Allah 2025 hasil keputusan MK kan. Iya, Nah, putusan MK betul. itu jadi penyaluran olahraga. Nah, Oke. khusus pengembangan kreativitas, insya Allah MGC kami akan selesai bulan Juli. Di floornya saya akan bikin namanya Millennials Hub. Disitulah anak-anak mengekspresikan semua. Di atas kelihatan semua pantai indah sekali di atas. Kemarin saya ajak teman-teman wartawan ke atas. Di atas saya akan bikin Millennials Hub. Iya. Ya, itu akan menjadi tempat yang sangat favorit bagi anak-anak kita. Iya. Dan itu tempat mentumpahkan semua kreasinya. Iya. Dan bagaimana mereka berdiskusikan tentang mereka sendiri dan kemudian pemerintah mendengarkan dan merumuskan untuk jadikan program. Betul, luar Jadi biasa. penyaluran Iya, ya. penyaluran hobi-hobi untuk bisa lebih positif lagi. Luar biasa dan intinya masyarakat Pak Wali khususnya para pecinta PSM itu sudah sangat begitu mengapresiasi apa yang Pak Wali lakukan ya untuk memperjuangkan adanya stadion ya itu. Nah baik 11:10 kurang lebih yang terakhir Pak Wali apa yang Pak Wali ingin sampaikan sekali lagi untuk momentum Hari Penyiaran Nasional 2024 ini khususnya ini banyak penyiar-penyiar legend di sini Pak. Nah, ini penyiar-penyiar legend yang sudah ada yang gantung mic, Ibu Nila sudah gantung mic, Ibu Ana belum gantung mic ya, masih juga sedikit ya kadang-kadang. Dan apa yang tentunya juga Pak Wali ingin pesankan untuk dapur produksi penyiaran sendiri yang dimana harus bebas dari hoax. Pertama tentunya respect dan rasa hormat saya kepada para penyiar seluruh Indonesia, terkhusus tentunya Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Saya bangga selalu berada
di hati kami semua. Jangan berpikir dengan adanya media-media yang begitu luas ruangnya sekarang, ada media TV, media video, lembaga penyiaran terutama radio tidak diperhatikan lagi, tidak. Saya kalau perjalanan selalu radio yang saya dengar. Tepuk tangan untuk sekali. Bangga Jadi juga dengan suara-suara yang selalu dekat di hati. Legend-legend media itu ada di radio, yes. legend-legend kita. Dulu kita pernah ingat bagaimana kalau kalau puasa ada namanya apa namanya Ustaz Bakri Wahid dengan Iya. Kiai Deng Naba. Pak Kiai dan Deng Naba. Iya. Itu radio. Kita dengar dulu siaran pedesaan, Iya. ya. Bagaimana desa-desa dicerdaskan dengan radio. Kalau kita di tengah sawah paling enak dengan radio. Yes. Kita kalau saya dalam perjalanan tengah malam, misalnya dulu waktu masih zaman-zaman konsultan, ya, saya keluar timur Kotoraja pakai mobil pick up tengah malam jam 3 putar radio, kita di pick up itu sambil minum kopi, nikmat betul. Iya. Dan kalau media tidak mengecilkan media lain, kalau di televisi kan kita menjelang tidur baru kita putar televisi. Yes. Tapi di kehidupan yang nyata kita putar radio. Kita buat. Ya, jadi respect yang tinggi bagi semua penyiar-penyiar di lembaga penyiaran, termasuk juga teman-teman di TV tentunya penyiaran Iya, TV betul. yang luar biasa. Nah, dan saya kira menjaga Indonesia lewat siaran yang produktif, siaran yang memotivasi, siaran yang membuat kita bukan hanya selamat dunia tapi juga akhirat. Saya kira itu adalah jariah bagi para insan-insan penyiaran seluruh Indonesia. Amin. Selamat Hari Penyiaran Nasional. Semoga kita menjadi bagian yang penting untuk membangun negeri dan menjaga negeri dari segala kesesatan informasi yang membuat kita mundur. Maju terus, Indonesia Emas menanti kita 2045 lewat lembaga penyiaran. Oke, terima kasih. Tepuk Iya, tangan dong tepuk tangan. sedikit untuk Pak Wali. Iya. Ini demi rakyat ini demi rakyat sebenarnya. Oke. Dan apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi penyemangat kita semua, teman-teman. Iya. Ya, dunia penyiaran ya. Ya, kalau lagu favoritnya beliau saya tahu. Apa itu? Why. Gitu ya. Nanti kita puterin ya, tapi kalau Venus tidak punya Delilah, tapi Smart punya dan beberapa RRD juga punya Delilah pastinya. Baik, Pak Wali terima kasih atas waktu tak. Terima kasih, selamat bagi kaum muslimin, selamat hari Jumat ya, Iya. melaksanakan salat Jumat sebentar. Iya. Atap masa depan, di depan kita ada pilkada, jangan Iya. kita terpecah oleh itu. Kita lagi diuji, kita sudah selamat pilpres pileg sebagai ritual demokrasi dan saya kira rotasi kepemimpinan kita harus beradaptasi dengan itu. Terus dengan teman-teman penyiaran jaga negeri, jaga masa depan, jaga dunia dan akhirat. Oke, baik. Terima Baik. kasih. Iya. Kita harus tuntaskan sampai Harus tuntaskan ya. Dan terima kasih untuk 9 radio yang sudah menyiarkan secara langsung talk show kita ini. Radio RRI Pro 4, kemudian Radio Smart FM, Ras FM, kemudian Venus, Telstar, Madama, Gamasi, dan SPFM serta Radio Gama FM. Oke, baik. Kita pamit. Terima kasih. Demikianlah talk show spesial Hari Penyiaran Nasional. Saya Erik Alamsyah. Dan saya Ida Fahri. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup penyiaran!